Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para satidah sekalian rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita dimasukkan di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, Syahrun Mubarak, Syahrun Adim, Syahrun Karim. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Maka mari kita bersama meningkatkan dan mencontoh bagaimanakah kesibukan para salaf soleh pada bulan Ramadan. Ada, saya sebutkan pada kesempatan singkat ini 8 kesibukan para salafus soleh di bulan Ramadan. Sebagaimana kita pahami bahwa salafus saleh itu adalah 3 generasi terbaik yang disebutkan ataupun yang diberikan pujian oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi mereka adalah umat yang terbaik, sekaligus kita akan mengikuti, mencontoh posisi mereka insya Allah dengan kriteria-kriteria tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rekomendasi, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah abadku, generasi sahabat, kemudian yang sesudah mereka, generasi tabi'in, dan yang sesudah mereka yaitu para atba'ut tabi'in. Mereka lah contoh ideal yang perlu untuk kita tiru dalam aktivitasnya, baik itu kesibukan yang kaitannya dengan ibadah, kemudian juga bagaimana akhlak mereka dan lain-lain, khususnya di bulan Ramadan. Sebelumnya, mari bersama kita menghayati satu di antara sekian banyak hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Qala Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffitatis syayatin wa maradatul jinni." Apabila masuk pada awal pertama malam di bulan Ramadan, maka dibelenggu setan-setan dan jin yang jahat. Golongan jahat daripada bangsa jin itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak ditutup satu pintu pun. Wa nada munadin, dan berserulah penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pengharap kebaikan, datanglah kemari. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai pengharap keburukan, menyingkirlah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap malam. Rawahu Tirmidzi.
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini diceritakan tentang kemuliaan bulan Ramadan yang sejak malam pertama di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Yang ini memiliki makna secara hakiki, tekstual memang dibelenggu, dan ada sebagian yang mengatakan dibuang ke laut sana. Dan juga marodatul jinni. Marodatul jinni adalah jin yang jahat. Kelompok jin yang jahat itu disebut marodatul jinni. Itu dibelenggu secara hakiki. Sedangkan makna secara majazi adalah pengaruhnya tidak bisa leluasa untuk memberikan bisikan-bisikan negatif kepada manusia. Wa ghuliqat abwaabun nar. Begitu pula makna secara hakiki yang ada di sini, pintu-pintu neraka ditutup dengan sebenarnya, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu neraka ini jumlahnya 7, ditutup semuanya di bulan Ramadan. Dan makna secara majazi adalah bahwa peluang-peluang untuk melakukan dosa kemaksiatan yang bisa mengantarkan manusia ke neraka itu dipersulit. Susah untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Itu makna secara kiasan atau majazinya. Begitu pula wa futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu tidak ada satupun pintu yang ditutup. Itu juga makna secara hakiki, makna majazinya adalah bahwa peluang-peluang kebaikan, ketaatan, ibadah yang dengan itulah manusia muslim bisa dimasukkan ke surga itu dibuka selebar-lebarnya. Kita lebih bersemangat untuk melakukan segala macam jenis ketaatan di bulan Ramadan. Itu makna secara majazinya. Dan ada penyeru yang memanggil kita semuanya, ya baghiyal khair, wahai pengharap kebaikan, akbil, kemarilah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Neraka ditutup, surga dibuka, manfaatkan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Wa ya baghiyal syarr, aksir, wahai pengharap keburukan, menyingkirlah. Nah, Allah Ta'ala memberikan peluang kepada semua kita. Walillahi utaqa, ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan kesempatan itu ada pada setiap malamnya. Yang senada dengan potongan akhir daripada hadis di atas adalah inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap iftar, waktu kita berbuka puasa itu, utaqa, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi pada setiap malamnya. Hadis rawahu Ibnu Majah. Dan Syekh Albani mengatakan hasan sahih. Jadi pada saat waktu menjelang berbuka itu adalah merupakan waktu yang mustajab. Mari kita berbanyak doa semaksimal mungkin. Doa untuk kita, keluarga kita, untuk kaum muslimin, untuk diterimanya amal-amal kita, itu adalah waktu yang mustajab. Ada syarah singkat di sini tentang utaqa. Yunajillahu minan nar, bahwasanya Allah Ta'ala menyelamatkan orang tersebut dari neraka, wa yuqaddirun najata lis-shaimin, dan diberikan prioritas keselamatan tersebut kepada orang-orang yang berpuasa inda waqtil iftar, pada saat menjelang iftar itu, kulla yaumin fi Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis tersebut, kathratul utaqa minan nar min ayami shaum fi Ramadan, banyak sekali yang dibebaskan dari api neraka pada hari-hari puasa di bulan Ramadan, bimaghfirati dzunubihim,
yaitu dengan ampunan dosa-dosa mereka, wa qabuli ibadatihim, dan diterimanya ibadah mereka, wa hifdzihim minal ma'asi allati hiya asbabul adzab, dan dijaganya mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan yang itu menjadi penyebab seseorang mendapatkan azab. Itu menjadi dilindungi. Manusia muslim dilindungi tidak melakukan amal-amal maksiat itu. Inilah peluang bagi kita semuanya untuk menjadi otaqa. Sehingga di antara doa yang perlu untuk kita panjatkan pada setiap waktu, terutama menjelang iftar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami itu dari neraka. Atau kalau mau lebih lengkap, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina wa abna'ana wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun alaina wal muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami, juga diri bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, mbah-mbah kami, nenek-nenek kami, saudara-saudara kami yang laki-laki ataupun perempuan, anak-anak kami, putra-putra kami, putri-putri kami, keluarga besar kami, dan orang yang menjadi tanggung jawab kami, serta orang-orang muslimin pada umumnya, bebaskanlah kita semuanya dari neraka, ya Allah. Inilah doa untuk diri kita dan semua orang muslim, ya. Doa yang baik, insya Allah pada saat kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, tanpa mereka ketahui, maka malaikat akan berkata, amin, walaka bimithlih. Semoga Allah mengabulkan dan kamu mendapatkan hal yang serupa. Saat kita berdoa untuk orang lain, maka sebenarnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimanakah 8 kesibukan para salafus saleh di bulan Ramadan ini? Kita sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah kesibukan mereka dalam hal membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, riwayat daripada Abdullah bin Umar pernah berkata tentang ayat di surah Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang munafik itu ataukah seorang itu dicintai Allah Ta'ala, yaitu dia yang tunduk, yang taat sepanjang malam, sujud dan berdiri, takut kepada akhirat serta mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Umar memberikan tafsir, yang dimaksud ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini sering melakukan sholat malam, bahkan seakan beliau membaca Al-Quran seluruhnya di dalam satu rakaat. Insya Allah, ya, luar biasa. Saking panjangnya beliau dalam berdiri membaca Al-Quran, seolah-olah 30 juz dibaca di satu rakaat, Masya Allah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu pada saat masuk Ramadan beliau meninggalkan interaksinya dengan manusia, dengan orang-orang, dan beliau konsen khusus fokus untuk membaca Al-Quran. Qatadah Ibnu Ta'amah, beliau biasanya kalau di luar Ramadan membaca, menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 7 hari, ya, 1 kali khatam. Kemudian kalau sudah masuk Ramadan beliau 3 hari khatam, dan kalau 10 hari yang terakhir beliau menghatamkan setiap malam. Yang lebih hebat adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau beliau di luar Ramadan itu khatamnya 30 kali selama 1 bulan. Dan itu menurut testimoni daripada muridnya Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i kalau membaca Al-Quran di luar Ramadan itu pasti di dalam sholat. Artinya ya luar biasa jumlah rakaat atau jumlah panjang sholatnya, ya luar biasa. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, beliau menghatamkan
selama satu bulan itu 60 kali. Masya Allah ya, berarti satu hari itu 2 kali khatam. Siang 1 kali, sampai sorenya itu, kemudian malamnya 1 kali. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau di dalam Ramadan, beliau membaca Al-Qur'annya di dalam sholat dan di luar sholat. Imam Bukhari, beliau kalau di Ramadan, siang 1 kali khatam, dan kalau malam itu 3 malam beliau 1 kali khatam. Artinya ada kesibukan yang lainnya di saat malam hari. Nah, inilah luar biasa interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim ya. Mungkin kalau kita susah persis dengan mereka, tapi paling tidak kita punya semangat lah, mirip-mirip mengikuti ataupun mentauladani bagaimana semangat mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kesibukan mereka ini sholat malam. Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, Tarawih, itu kebiasaan mereka. Menurut pernyataan dari seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid, bahwa imam sholat malam pada zamannya sahabat itu membaca ratusan ayat di satu rokaatnya, sehingga sampai makmumnya, para makmum bertumpu pada tongkat-tongkat saking capeknya, kelamaan berdirinya, dan itu sampai menjelang subuh. Jadi waktu untuk sahur hanya terbatas, itulah. Dan pernyataan dari Al-Imam Az-Zahabi bahwa pada masa tabi'in mereka banyak yang melaksanakan sholat dalam jumlah rokaat satu hari semalam itu 600 rokaat. Masya Allah, luar biasa ya. Sehari semalam sholat sunnahnya kalau dihitung itu sampai 600 rokaat. Itu generasi tabi'in. Masya Allah. Luar biasa ya. Inilah semangat para salafus soleh dalam menegakkan qiyamu Ramadan, qiyamul lail. Yang ketiga adalah bagaimana mereka semangat dalam berzikir dan berdoa. Karena Ramadan adalah syahrul doa. Di antara amal spesial di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Karena di sela-sela ayat tentang saum, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 187, itu diselingi di ayat 186-nya tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi itu menunjukkan bahwasanya doa itu harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Al-Baqarah 186. Di antara contoh bagaimana semangat para sahabat salafun saleh, yaitu Abu Hurairah. Beliau biasa berzikir dan berdoa, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan beliau tidak tidur, bermunajat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah para salafus saleh ini banyak bersedekah, banyak mendermakan harta yang mereka miliki di bulan Ramadan. Di antaranya contoh dari Abdullah bin Umar. Beliau ini sering berbuka bersama para anak yatim dan fuqara wal masakin. Terus ya, beliau hampir tiap berbuka itu dengan orang-orang tersebut. Pernah beliau sudah mempersiapkan untuk buka puasa dengan keluarganya, tiba-tiba ada beberapa orang ketuk pintu di luar minta iftar lah. Maka beliau ambilkan makanan, diberikan kepada tamu-tamunya, sementara anggota keluarga mengambil sisa makanannya, sehingga ketika Abdullah bin Umar masuk sudah kehabisan. Beliau hanya berbuka dengan air putih saja. Beliau ridho dengan itu ya, beliau menikmatinya, Masya Allah. Pernah satu saat Abdullah bin Umar ini mendapatkan rezeki banyak ya, kurang lebih 4.000 dirham. Itu nggak dibawa ke rumah, tapi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang fakir wal masakin itu yang butuh, sampai 2 hari beliau baru pulang dan nggak bawa apa-apa. Tidak ada yang tersisa untuk keluarganya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada Hamad ibn Abi Sulaiman. Beliau sering menjamin 500 orang
dikasih makanan, dikasih buka puasa ya. Dan apalagi saat Idul Fitri, beliau memberi masing-masing orang itu, masing-masing fakir dan miskin itu 100 dirham untuk uang sakunya ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima adalah bagaimana perbuatan kesibukan para salafus saleh adalah berbuat amal soleh, berbuat segala macam kebajikan. Mereka menolong, membantu, apapun yang mereka lakukan. Ada di antara contohnya Hasan al-Basri, kemudian Abdullah bin Mubarak, ini ulama-ulama luar biasa ya, tapi tawaduknya luar biasa. Saat bulan puasa, mereka biasa membantu, melayani para saudaranya, membantu mereka apa yang bisa diberikan, berkhidmat kepada saudara-saudaranya itu, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keenam adalah kesibukan mereka adalah menuntut ilmu dan juga sekaligus mengajarkannya. Abdullah bin Abbas ini membuka majelis ilmu lebih giat lagi pada bulan Ramadan. Begitu pula para salafun saleh yang lain, mereka semangat menuntut ilmunya lebih tinggi, lebih meninggi, ataupun di samping ibadah-ibadah mahdoh, mereka semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh adalah berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara contohnya Ibrahim ibnu Adham, beliau menyeru kepada para muridnya untuk menjauhi segala macam kemaksiatan di bulan Ramadan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, setiap masuk Ramadan itu beliau mengirimkan surat kepada para gubernurnya supaya menyampaikan kepada rakyatnya agar mereka lebih semangat dalam hal beribadah dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Berikutnya yang kedelapan adalah beriktikaf, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka menghidupkan malam-malam di bulan tersebut dan juga siangnya tentunya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dakhala asyrul awakhir, beliau syadda mi'zarahu, mengecangkan sarungnya, artinya menjauhi, tidak bergaul ya dengan istrinya. Kemudian aiqadha lailahu, menghidupkan malamnya, menghidupkan ahlahu ya, aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Inilah 8 kesibukan para ulama pendahulu kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan istiqomah sehingga selalu bersemangat dalam hal kebaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.